sekarang kita bersama-sama akan belajar mengenai alur pengembangan suatu produk. Jadi, apa saja pertimbangan dari suatu produk itu dikembangkan, tujuannya apa, bagaimana cara mengembangkannya ya. Untuk pengembangan produk kita akan bagi menjadi 2 video. Ini adalah video yang part pertama. Nah, tujuan dari suatu pengembangan produk itu apa saja sih? Kenapa sih kok produk itu masih harus dikembangkan padahal udah jadi gitu ya. Yang pertama, itu untuk memenuhi keinginan konsumen karena bagaimanapun konsumen itu tidak pernah puas ya sehingga perlu selalu dikembangkan supaya konsumen lebih puas. Kemudian bisa juga digunakan untuk menambah omset penjualan. Ketika pasien lebih puas, otomatis mereka akan semakin banyak beli, omset penjualan kita akan meningkat. Kemudian penting juga dilakukan untuk memenangkan persaingan. Jadi gimana caranya supaya aku bisa lebih unggul dari industri sebelah gitu. Maka kita harus mengembangkan produk ya. Lalu tujuan lainnya adalah untuk mendayagunakan sumber-sumber produksi. Jadi misalnya ada beberapa line produksi yang kurang apa ya? Kurang produktif gitu. Nah, kita bisa mengembangkan produk di mana memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang penggunaannya belum optimal supaya bisa lebih produktif lagi. Lalu perlu juga kadang dilakukan pengembangan untuk efisiensi bahan, misalnya R&D-nya mengutak-atik apa namanya formula supaya gimana caranya bahannya lebih lebih efisien gitu ya, nggak buang-buang bahan. Kemudian untuk mencegah kebosanan dari konsumen. Selain itu untuk menyederhanakan produk dan juga untuk meningkatkan nilai jual produk gitu. Misalnya kayak kalau kamu punya cetirizine gitu. Cetirizine kan bisa kan sebenarnya dia cuma dibuat tablet konvensional, tapi biar nilai jualnya lebih tinggi, ya aku buat misalnya tablet hisap atau tablet kunyah yang mungkin lebih mudah digunakan untuk anak-anak. Seperti itu ya. Kemudian kita perlu belajar juga tentang product life cycle. Nah, yang sempat saya sampaikan juga di sistem mutu industri farmasi sebelumnya bahwa ada siklus hidup suatu produk, ya. Nah, di sini kita lihat ada perbandingan antara waktu dengan penjualan. Jadi produk itu ada tiga fase utama kalau obat. Ada fase pengembangan, ada fase penjualan pertama dan juga fase kompetisi. Nah, di sini pada fase pengembangan itu ada mulai dari di lab bahkan hingga studi klinik fase 1, 2, 3 gitu ya. Pada saat masa perkembangan ini tentu salesnya akan nol ya, tidak ada penjualan. Kemudian ketika produknya sudah sampai di uji klinik fase 3, masuk ke fase pengenalan yang juga bersamaan dengan uji klinik fase 4. Nah, di sini merupakan tahap marketable atau penjualan. Nah, ada yang diawali dengan tahap introduction, perkenalan. Jadi entah dikenalkan ke masyarakat melalui iklan atau ke dokter melalui medical representative. Nah, itu dilakukan di sini fase introduction. Karena masih pengenalan, orang pun belum banyak mengenal sehingga penjualannya pasti masih sedikit. Kemudian ketika orang sudah mengenal, sudah merasakan manfaatnya, sudah bagus ya, maka penjualan pasti akan meningkat. Nah, fase ini dinyatakan sebagai fase growth. Hingga pada akhirnya mereka sampai di puncak atau sampai di masa dewasanya pada penjualan produk. Nah, perlu kalian ingat bahwa durasi di sini pada masa marketable product ini bisa jadi berbeda-beda antar produk, berbeda-beda antar obat yang satu dengan obat yang lain. Bisa jadi ada yang introduction-nya itu singkat, growth-nya lama, tapi maturity-nya lebih lama lagi, lebih maturnya lama. Ya. Atau yang introduction-nya sebentar, growth-nya sebentar, maturnya juga sebentar. Nah, itu juga bisa. Jadi, tergantung dari masing-masing produk itu sendiri seperti apa ya. Nah, setelah di tahap maturity, ada kalanya ketika pasien itu bosan atau ada produk lain dari kompetitor yang lebih bagus, maka mulai turun ke fase decline. Nah, ini kita harus hati-hati. Mulai lebih berhati-hati kalau itu obat paten ya, pasti ada kalanya masa paten itu habis,
sehingga mulai ada kompetisi obat generik ya, obat generik bermerek atau mutu produk lainnya, dan juga obat generik berlogo kalau di Indonesia istilahnya seperti itu. Sehingga untuk mencegah kerugian di sisi penjualan, pada saat produk itu mencapai siklus hidup di ambang matur dan juga decline, penurunan, itu harus dilakukan pengembangan produk. Sehingga jangan sampai dia sudah decline baru kita pengembangan produk. Itu no, salah besar. Jadi ketika kita mulai masuk ke decline, langsung lakukan pengembangan produk. Sehingga proses introduction dari produk yang baru itu nanti tidak terlalu lama. Karena masih belum jauh dari masa maturnya si produk. Itu ya. Nah, kemudian bagaimana sih strategi pengembangan suatu produk? Ada dua. Yang pertama proaktif dan yang kedua reaktif. Bedanya apa? Kalau proaktif ya, itu fokus pengembangan yang di merger atau di latar belakangi dari intern perusahaan. Sedangkan kalau reaktif itu dilatar belakangi oleh pengaruh dari eksternal. Contohnya yang proaktif, misalnya di R&D. R&D itu memang terkadang di R&D tertentu ada jadwal, ya mereka menjadwalkan setiap berapa periode sekali produk tersebut harus direview, harus dikembangkan ya dari segi apapun. Kemudian entah itu permintaan dari marketing gitu ya, atau dari pengusahanya sendiri, pemilik perusahaannya, atau bahkan karena adanya akuisisi. Akuisisi ada dua industri misalnya merger gitu gabung atau ada industri kecil dicaplok sama industri besar sehingga ada pengembangan di situ. Oh ya, yang perlu saya sampaikan pengembangan produk yang dimaksud produk di sini bukan berarti selalu zat atau obatnya ya, bukan berarti selalu obatnya, bisa juga kemasannya, bisa juga metode analisisnya, bisa juga metode marketingnya dan lain-lain ya. Kemudian ada juga strategi reaktif, karena tadi saya sampaikan itu didasari dari pengaruh eksternal, contohnya misalnya kalau defensif itu sebagai bentuk pertahanan diri, yaitu tadi ketika apa namanya hmm, dari misalnya ada kompetitor, waduh, kompetitor ini kok mereka salesnya tambah banyak ya. Nah ini kita harus melakukan istilahnya melakukan pengembangan sebagai bentuk pertahanan kita supaya tidak kalah kayak gitu. Kemudian kalau imitatif misalnya industri yang lain kok bikin obat X ya, aku mau bikin juga lah, contohnya kayak gitu. Kemudian ada juga istilah second but better. Second but better itu kita membuat produk yang sama atau mirip dengan produk sebelumnya milik industri lain, tapi kualitasnya lebih bagus. Dan juga yang terakhir adalah responsif. Kalau responsif itu pengembangan produk yang kita lakukan itu berdasarkan masukan atau berdasarkan timbal balik dari konsumen. Kayak gitu, itu yang responsif. Nah, kemudian seperti tadi saya sampaikan, untuk pengembangan produk itu ada beberapa tahap ya, mulai dari perencanaan sendiri, perencanaannya, kemudian pengembangan konsep, perancangan tingkat sistem, perancangan rinci, pengujian dan perbaikan, dan yang terakhir hingga ke peluncuran produk. Semua itu ada beberapa aspek dan pertimbangan yang harus dilakukan. Nah, pengembangan produk farmasi itu ya bertujuan untuk merancang produk yang berkualitas, dan juga proses pembuatannya juga lebih baik sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan konsisten. Ingat lagi ya, yang dikembangkan itu terkadang bukan selalu produknya, tapi proses pembuatan yang dikembangkan itu juga bagus ya, juga bisa saja, mungkin aja barangkali proses pembuatannya jauh lebih singkat sehingga lebih efisien ya, secara waktu dan juga biaya. Kemudian, dalam pengembangan produk itu, kita tidak hanya menguji kualitas di akhir, tapi kita juga harus mendesain kualitasnya. Pengembangan produk dapat dilakukan sebagai bagian dari quality risk management. Dan beberapa penetapan aspek penting seperti zat aktif, bahan tambahan, bahan pengemas, serta proses pembuatan itu harus dikaji dengan baik, harus ditetapkan dengan baik. Nah, pengembangan produk farmasi itu mengacu beberapa referensi ini, yang paling detail ada di ICH Q8 gitu ya, tentang pharmaceutical development.
Kalian bisa search di Google itu. Nah, ini juga beberapa tahap proses ya, mulai dari product development hingga manufacturing itu merupakan bagian dari quality risk management yang harus diperhatikan. Nah, di ICHQA tentang pharmaceutical development itu menyatakan adanya quality by design. Apa sih quality by design? Nah, itu merupakan pendekatan sistematis dalam pengembangan produk yang diawali dengan penetapan target, pemahaman proses, dan kontrol proses berdasarkan ilmu pengetahuan dan juga manajemen risiko mutu. Jadi, bukan lagi trial dan error, ya, bukan lagi kita asal uji coba gitu ya. Jadi harus ada pendekatan-pendekatan sistematis dan ilmiah dalam melakukan pengembangan produk ya. Jadi dari awal sampai akhir. Nah, quality by design itu terdiri dari beberapa hal ini minimal harus dituruti, yaitu melakukan identifikasi titik kritis pembuatan produk, kemudian menentukan kualitas produk akhir, menentukan proses pembuatan yang tepat, dan juga menentukan kualitas setiap komponen awal. Ini perlu juga dilakukan strategi kontrol untuk keempat hal tersebut. Selain itu, bisa juga dilakukan desain lanjutan dengan mengidentifikasi material atau proses apa sih yang sebenarnya bisa berdampak pada parameter kualitas produk dan juga menentukan hubungan fungsional antara material dan proses terhadap parameter kualitas produk. Itu yang bisa saya sampaikan untuk alur pengembangan produk part pertama. Silakan kerjakan lembar kerja